Selamat siang. Hari ini kita akan membahas tentang gerak, yaitu gerak lurus di buku Halidi Resnik dalam bab 2. Kita coba lihat dalam pendahuluan ini bahwa ilmu fisika yang belajar tentang gerak tanpa memperhatikan penyebab timbulnya gerak dinamakan kinematika. Sedangkan yang mempelajari gerak suatu benda dengan melihat atau memperhatikan penyebabnya dinamakan dinamika. Dinamika akan kita bahas pada saat mempelajari hukum-hukum Newton. Baik, kita awali mengenal akan titik acuan. Titik acuan itu merupakan titik yang kita anggap tidak bergerak atau titik asal. Sedangkan gerak merupakan perubahan posisi atau kedudukan suatu benda terhadap sebuah acuan tertentu. Dalam ilmu fisika kita sering menggunakan koordinat kartesian yang dianggap titik pangkal 0 sebagai titik acuannya. Itu pada sumbu X, posisi sebelah kanan titik 0 memiliki nilai koordinat positif, posisi sebelah kiri titik 0 memiliki koordinat X negatif. Demikian juga untuk pada sumbu Y, ketika di atas titik 0 memiliki koordinat Y positif, sedangkan di bawah titik 0 memiliki koordinat Y negatif. Ya, ini hanya mempertegas yang pernah kita belajar di aljabar atau matematika ya, dalam koordinat. Ya, misalnya pada gambar salib sumbu koordinat kartesius ini, sumbu mendatar adalah X, sumbu tegak adalah Y. Jadi dari titik pangkal 0 atau titik acuan ini ya, jadi untuk mempermudah ya kita harus menggunakan titik acuan di mana dia mulai dari titik 0 ya. Untuk sebelah kanan nilainya positif, sebelah kiri nilainya negatif. Untuk sumbu tegak Y, maka yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Setelah kita tahu titik acuan, maka kita beralih pada definisi kedudukan. Ya, kedudukan menyatakan posisi atau letak benda terhadap satu titik acuan ya. Jadi memang bisa saja tempat kedudukannya itu tidak berada di 0, tapi kita punya titik acuan 0. Tapi sebaiknya kalau tidak diberitahu posisinya, maka letakkanlah kedudukan benda itu pada posisi titik acuan 0 ya. Jadi kedudukan suatu benda ditentukan oleh jaraknya terhadap titik acuan. Ya, tentu saja kalau dia berada di titik acuan maka jaraknya 0 ya. Ya, pada gambar sebelah kiri ini maka kita bisa nyatakan bahwa A adalah berjarak 3 satuan dari titik acuan 0 ya. Sedangkan B posisinya
berada di min 2 atau sebelah kiri dari titik 0 ya. Jadi tidak susah buat Anda untuk memahami kedudukan benda ya. Kedudukan benda itu adalah posisi letak suatu benda terhadap titik acuan. Bisa saja titiknya ada di 0 ya, tapi seyogianya kalau Anda diberi persoalan yang posisinya tidak dinyatakan dengan nyata, maka posisikan benda itu di titik 0 atau titik acuannya ya, supaya Anda lebih mudah menyelesaikan menjawab pertanyaan atau menjawab masalah yang ada. Oke, jadi sudah tahu titik acuan, kedudukan. Nah, sekarang Anda harus memahami definisi jarak dan perpindahan ya. Jadi dua istilah ini banyak yang membuat bingung ya, karena sama-sama mempunyai satuan panjang ya, jarak dan perpindahan. Tapi karena Anda sudah belajar tentang vektor, maka Anda tidak akan membuat susah memahami antara jarak dan perpindahan ya. Oke, jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak ya. Jadi kalau kita pergi ke Bandung dari Jakarta, itu pada umumnya kita menyatakan jarak Jakarta Bandung adalah 160 sampai 70 km misalnya ya. Jadi jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh kita akan bergerak dari Jakarta ke Bandung. Nah, karena dia tidak menyatakan arahnya, maka jarak itu merupakan besaran skalar ya, tidak tergantung arah. Jadi nilainya selalu positif. Jadi jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh, tidak tergantung pada arah ya. Nah, sedangkan perpindahan merupakan perubahan posisi benda dari titik awal ke titik akhir ya. Jadi perpindahan termasuk vektor karena tergantung dari arahnya, mau arah ke mana, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang gitu ya. Arahnya barang itu pindah atau kita pindah itu tergantung dari arah ya. Jadi simbol jarak dan perpindahan sama ya. Nanti jangan dibingungkan dengan istilah jarak dan perpindahan, karena sama-sama memiliki simbol yang sama, X atau S kecil ya, dengan satuannya panjang meter ya. Baik, kita akan lihat contoh masalah ini. Seorang berjalan ke arah timur sejauh 50 meter, kemudian ke barat sejauh 30 meter. Jadi dari kalimat ini Anda bisa membuat skema pergerakan atau perpindahan dari orang yang sedang berjalan itu. Jadi ke arah timur adalah ke arah kanan ya, sedangkan yang barat adalah ke arah kiri, karena titik pangkal kita di 0 ya. Jadi dari informasi yang diberikan bahwa seorang berjalan ke timur berarti ke kanan sepanjang atau sejauh 50 meter, kemudian kembali ke
arah barat sejauh 30 meter ya. Nah, Anda sudah bisa menyatakan jarak tempuh orang berjalan adalah seluruh pergerakan itu Anda jumlahkan ya. Jadi jarak itu 50 meter ditambah 30 meter. Jadi semua yang dilakukan dalam informasi yang di atas ini adalah Anda langsung jumlahkan. Jadi 80 meter dia menempuhnya jaraknya ya. Nah, sedangkan perpindahan definisinya tadi adalah dari titik awal ke titik akhir ya. Jadi titik akhirnya kan ada di sini, maka namanya benda atau orang itu berpindah hanya cuman dari titik awalnya yang 0, pangkalnya 0 ini sampai ke 50 meter ya. Jadi 50 bukan ditambah 30 malah dikurang, karena prinsipnya adalah ini prinsip vektor. Jadi penjumlahan vektornya adalah yang 50 ke arah positif, yang 30 ke arah negatif. Jadi 50 dikurangi 30 sehingga kita selesaikan hanya berada di 50 meter ke arah timur. Jadi arah timur itu karena pindahnya awalnya dari sini ke arah mengarah ke timur ya. Jadi sampai di sini mengarahnya ke timur, bukannya yang ini ya kembali ke barat, tapi tetap dari titik pangkal ke titik akhir itu adalah perpindahannya. Jadi Anda sudah bisa membedakan antara jarak tempuh dan perpindahan ya. Perpindahan itu merupakan vektor, sedangkan jarak skalar. Jadi kalau skalar langsung Anda menjumlahkan jarak yang dia lakukan ya selama sampai berhenti. Sedangkan perpindahan itu adalah vektor. Jadi vektor yang ke arah timur adalah positif, yang ke arah barat adalah negatif. Nah, baik, itu sekedar contoh. Nah, istilah lain lagi adalah kelajuan dan kecepatan. Ya, seperti tadi perpindahan dan jarak, ini juga ada istilah kelajuan dan kecepatan. Jadi dengan demikian Anda mengikuti tadi jarak adalah skalar, maka kelajuan adalah skalar dan kecepatan adalah vektor ya. Tapi sama-sama mempunyai simbol dan satuan yang sama ya. Kelajuan dan kecepatan simbolnya adalah V kecil dengan satuan meter per detik. Jadi kelajuan itu adalah jarak sebuah benda pada selang waktu tertentu ya. Jadi merupakan besaran skalar ya, tidak tergantung arah. Sedangkan kecepatan perpindahan sebuah benda yang bergerak dalam selang waktu tertentu. Jadi tadi dengan contoh yang tadi kita bisa hitung kelajuannya dan kecepatannya ya. Baik, kita lihat ya, kelajuan rata-rata itu adalah jarak total dibagi waktu tempuh ya, itu yang dinamakan kelajuan rata-rata. Jadi seperti yang tadi, kelajuan rata-rata itu X1 ditambah X2 dibagi dengan waktu tempuh untuk sampai X1 dan waktu tempuh sampai X2. Artinya dengan penjumlahan jarak dan waktu tempuhnya atau jarak dibagi waktu ya. Itu namanya
kelajuan rata-rata. Nah, Anda perhatikan bahwa jarak itu selalu bernilai positif, sedangkan juga waktu selalu bernilai positif. Jadi kelajuan rata-rata positif dibagi positif menjadi positif ya. Nah, kecepatan rata-rata adalah didefinisikan perpindahan terjadi pada benda tersebut dibagi waktu yang diperlukan untuk berpindah ya. Jadi semuanya sama, notasinya ya sama, tapi Anda perlu ingat bahwa kecepatan itu adalah vektor ya. Ya, jadi perpindahan karena vektor ya, prinsipnya ke kanan bernilai positif, ke kiri bernilai negatif. Jadi tergantung dari arahnya kemana ya. Atau kalau dia ke arah sumbu Y, ke atas adalah positif, ke bawah adalah negatif. Ya, contoh soal yang tadi kita lihat dengan menghitung kelajuan dan kecepatan rata-rata ya. Jadi contoh yang tadi yang kita tahu bagaimana menghitung jarak dan perpindahan, maka kita hitung atau diminta untuk menentukan kelajuan orang tadi, pelari tadi, dan kecepatan rata-ratanya pelari itu ya. Ya, tadi definisinya karena kelajuan adalah besaran skalar, maka ketika dinyatakan selama 3 detik mencapai 50 meter dan ke arah kembali ke barat selama 2 detik mencapai 30 meter, maka sesuai dengan prinsip kelajuan itu adalah jarak tempuh dibagi waktu dijumlahkan ya. Jadi untuk kelajuan maka X1 ditambah X2 ya dibagi T1 ditambah T2. Jadi kita tahu waktu tempuh untuk sampai 50 adalah 3 detik, sedangkan 30 adalah 2 detik. Maka kelajuan rata-rata dari pelari itu adalah 16 meter per detik karena jarak tempuh dibagi waktu tempuh ya. Ya, berbeda dengan kecepatan rata-rata ya, tapi ingat notasi persamaan untuk mencari kecepatan dan kelajuan itu nilainya sama, tapi Anda harus ingat dia adalah besaran vektor ya. Jadi Anda lihat persamaannya sama, tapi karena dia besaran vektor, maka perpindahan itu bisa negatif, bisa positif, tergantung dia arahnya kemana ya. Sedangkan waktu tidak ada yang negatif ya, jadi tetap dia positif, sehingga di sini dinyatakan kecepatan rata-rata adalah 20 dibagi 5 sehingga diperoleh 4 meter per detik. Jadi Anda bisa bedakan antara kelajuan rata-rata yang nilainya 16 meter per detik, sedangkan kecepatan rata-rata 4 meter per detik ya. Ya, kita lihat contoh yang kedua ya, supaya Anda bisa lebih memahami tentang pergerakan atau perpindahan atau kecepatan rata-rata atau kelajuan rata-rata ya. Jadi ini
seekor burung naik di punggung kura-kura Galapagos ya, dengan berjalan kelajuannya 0,060 meter per detik. Jadi dia tinggal numpang di punggung kura-kura yang lambat sekali ini ya. Nah, setelah 1,5 menit burung bosan karena lambat ya, dan mengambil penerbangan ke arah yang sama selama 1,5 menit dengan kelajuan 12 meter per detik. Berapakah kelajuan burung untuk interval 2,4 menit itu ya? Ya, Anda tinggal menjumlahkan jarak tempuhnya yang dilakukan oleh si burung ya. Jadi yang pertama tentu saja dia hanya menumpang di kura-kura ya, dan yang kedua dia terbang ya. Jadi kelajuan tidak perlu melihat arahnya ya, tapi hanya jarak dibagi waktu tempuh ya. Jadi dengan demikian jarak itu adalah kecepatan dikalikan waktunya ya, sehingga dalam hal ini kelajuan itu dikalikan dengan waktunya ditambah kelajuannya dia selama terbang sendiri dengan waktu yang sendiri seperti itu, sehingga diperoleh waktu jarak tempuhnya sekian ya. Jadi jarak itu adalah semua total dari pergerakan dia ya, pergerakan dia, bukan perpindahannya ya, pergerakan. Jadi dengan demikian jarak kita tahu, waktu tempuhnya adalah tahu, maka kita bisa hitung kelajuannya ya. Oke, yang nomor 3 Anda pelajari sendiri. Saya kira tidak ada masalah dengan ini, tapi hati-hati apakah Anda sudah bisa memahami bahwa kelajuan dan kecepatan itu adalah beda ya. Oke. Dalam hal soal yang memiliki grafik seperti ini, Anda sudah tahu bahwa dengan dia bergerak mengarah ke atas itu berarti dia mempunyai kecepatan, sedangkan kalau mendatar seperti ini adalah tidak menambah kecepatan ya. Kalau naik juga menambah, kalau turun malah dia memperlambat ya. Jadi ini pemahaman ketika kita mendalami persoalan dengan menggunakan skema atau gambar ya. Oke. Selain ada kecepatan rata-rata, juga ada kecepatan sesaat ya. Apa yang dinamakan kecepatan sesaat adalah waktunya mendekati nol atau sangat kecil sekali ya. Jadi kecepatan saat-saat adalah kecepatan benda pada saat tertentu yang sangat kecil. Ini Anda bisa lihat pada kendaraan, bahwa Anda bisa lihat di speedometer itu menyatakan kecepatan sesaat ya, dengan mempunyai persamaan bahwa kecepatan sesaat itu adalah limit perubahan perpindahannya dibagi waktunya dengan waktu itu mendekati nol ya. Jadi limit ini dimaksudnya adalah
perbandingan antara perpindahan di bagi waktu itu sangat kecil, ya, sampai mendekati nol. Oke, contohnya seperti ini, ya. Seekor kucing bergerak dengan lintasan garis lurus, ya, dengan persamaan garis lurus itu adalah X sama dengan 2T kuadrat ditambah 5T dikurangi 3, ya. Di X itu dalam meter dan T dalam detik. Berapakah kecepatan sesaat pada saat kucing menempuh dengan 2 detik, ya? Ya, penyelesaiannya bahwa T 2 detik. Maka waktu sampai di 2 detik adalah Anda tinggal mengganti T ini dengan nilai 2 sehingga kita peroleh perpindahan kucing itu adalah 15 meter, ya. Nah, kecepatan sesaat ditentukan dengan mengambil delta T sekecil mungkin pada saat T sama dengan 2 detik. Jadi maka kita buat bahwa ambillah waktu perubahannya adalah 0,1 detik misalnya, ya. Berarti T2 itu dianggap 2,1 detik, maka waktu tempuhnya adalah 16,32 detik, ya. Jadi di sini Anda bisa lihat bahwa ada perbedaan antara yang 2 detik dengan 2,1, ya, menjadi lebih kecil karena waktu tempuhnya berkurang, ya. Jadi dari 15 meter yang 2 detik, maka kalau 2,1 adalah 13,2 meter per detik. Dan selanjutnya ketika kita kurangi selisihnya itu dari 1/10 menjadi 1/100, ya, makin kecil, ya. Jadi perubahan delta T-nya itu kita mengarah ke yang mendekati 0. Jadi mulai dari 1/10, 1/100, dan selanjutnya yang ini 1/1000, ya. Jadi kira-kira sampai dia tidak membuat perubahannya kecil, ya, maka dengan demikian kita masukkan ke tabel bahwa kecepatan rata-rata atau kecepatan sesaat, bukan rata-rata, ya, sesaat pada T sama dengan 2 detik, artinya kita mencari delta T-nya mendekati 0 adalah 13,002, ya. Dengan demikian kecepatan sesaat pada 2 detik kita anggap adalah 13 meter per detik. Nah, kalau Anda sudah paham bahwa kecepatan itu merupakan turunan dari persamaan gerak, ya, seperti ini misalnya X 2T kuadrat ditambah 5T min 3, maka V itu adalah turunan dx per dt, toh, ya, artinya Anda turunkan persamaan X ini terhadap T, maka Anda mendapatkan berapa? 4T ditambah 5, toh. Jadi turunan dari X ini merupakan kecepatan sesaat. Jadi 4T, T-nya Anda kasih 2, berarti 8 ditambah 5 adalah 13. Jadi hasil dari bahwa delta T-nya mendekati 0 itu menyatakan kecepatan sesaat, maka benar bahwa kecepatan itu adalah merupakan turunan dari perpindahannya, ya.
Oke, itu contoh tentang kecepatan sesaat ya. Ya, Anda ini pelajari sendiri, tidak susah ya, bahwa V itu adalah turunannya. Oke. Nah, sekarang istilah tentang percepatan ya. Jadi kalau tadi kecepatan itu artinya benda itu bergerak mendapatkan waktu tempuh ya, dengan jarak tempuh, atau kecepatan itu adalah perpindahannya dibagi waktu tempuhnya ya. Nah, apa yang dinamakan percepatan, yaitu ketika kecepatannya bergerak itu berubah ya. Berarti ada bisa lebih cepat, bisa lebih lambat ya. Jadi tapi percepatan istilahnya ya bisa positif bisa negatif ya. Berarti kalau negatif perlambatan, kalau positif percepatan ya. Jadi percepatan adalah perubahan kecepatan dari gerak benda ya. Jadi contohnya pada mobil yang berhenti memiliki kecepatan 0 ya saat berhenti. Pada saat mulai berjalan akan mengalami perubahan kecepatan ya. Jadi sedangkan pada saat berjalan dengan kecepatan tertentu, ketika direm maka mengalami perubahan kecepatan sehingga 0 ya. Jadi istilah percepatan ini adalah perubahan kecepatan, baik itu menambah kecepatan atau mengurangi kecepatan ya. Jadi perubahan kecepatan menjadi lebih tinggi disebut percepatan, sedangkan untuk menjadi lebih rendah adalah perlambatan yang dikenal sebagai percepatan negatif. Nah, percepatan termasuk vektor sehingga tergantung dari nilai dan arahnya ya. Simbol percepatan adalah A kecil huruf tebal dengan satuan meter per detik kuadrat. Nah, dalam hal ini percepatan juga ada percepatan rata-rata, yaitu perubahan kecepatan dibagi waktu tempuhnya ya. Jadi percepatan merupakan perubahan kecepatan dibagi waktunya ya. Oke. Contohnya seperti ini. Jadi ketika ada mobil bergerak dengan kecepatan berubah dari 10 menjadi 16 meter per detik dalam waktu 3 detik. Berapakah percepatan rata-rata mobil dalam selang waktu tersebut? Ya, Anda tinggal mencari perubahan dari kecepatan dibagi waktunya ya. Jadi dengan demikian 16 dikurangi 10 dibagi dengan waktunya ya. Jadi itulah percepatan yang diminta ya. Oke, itu tidak susah ya, termasuk dengan diagram percepatan seperti ini Anda bisa terapkan seperti yang di soal yang sebelumnya ya. Oke. Nah, sama dengan kecepatan sesaat ya. Percepatan sesaat itu ya selisih waktu tempuhnya mendekati 0 ya. Jadi Anda perhatikan persamaan percepatan sesaat dengan kecepatan sesaat itu sama ya. Jadi dengan menggunakan limit, kalau tadi kecepatan itu adalah delta x per delta t dengan delta t nya mendekati 0, sedangkan percepatan sesaat adalah delta v dibagi delta t ketika delta t nya 0. Jadi dengan demikian kalau Anda menghitung bahwa percepatan merupakan turunan dari
kecepatan, ya itu adalah percepatan sesaat ya. Oke, tidak perlu kita nyatakan lagi. Dan contoh soalnya seperti ini ya, sebuah mobil dari berhenti kemudian berjalan ke arah timur ya, ke arah timur dengan jalur yang lurus, artinya sumbu X ya. Pada 5 detik pertama gerakan mobil ya diberi persamaan kecepatannya adalah Px 0,860 meter per detik, T pangkat 3 ya, T pangkat 2. Berapa kecepatan mobil pada Vx sama dengan 16 meter per detik ya. Nah, dengan informasi ini Anda bisa nyatakan bahwa kita cari dulu V pada saat 5 detik pertama ya, itu berapa. Jadi Vx pada ketika Vx nya adalah 16 dan kita tahu T nya kita bisa hitung ya, berarti T nya itu adalah akar dari 16 dibagi ini, sehingga hasilnya adalah 4 detik. Jadi percepatan sesaat saat diturunkan turunan pertama dari kecepatan dengan waktu seperti ini, maka kita buat persamaan percepatan itu adalah turunan dari persamaan ini, sehingga hasilnya adalah dimasukkan dengan T ini, hasilnya adalah 7,42 meter per detik kuadrat ya. Oke. Ini ya saya kira tidak membuat Anda kesulitan dengan soal-soal seperti ini ya. Oke, kita masuk dalam pergerakan tadi, istilah-istilah ada perpindahan, ada jarak, ada acuan, ada kelajuan kecepatan, ada kecepatan rata-rata dan saat, dan selanjutnya percepatan dan percepatan rata-rata dan percepatan sesaat ya. Itu adalah istilah-istilah dalam ilmu gerak ya. Nah, sekarang kita belajar tentang geraknya benda itu sendiri ya. Ada istilah gerak lurus beraturan dengan singkatan GLB. Nah, kalau Anda mengartikan arti beraturan, artinya di sana berarti tidak ada perubahan kecepatan, artinya selalu kecepatannya tidak berubah ya. Dengan demikian sesuai dengan makna atau arti dari gerak lurus beraturan, yaitu lintasan yang ditempuh oleh benda berubah garis lurus, tentu saja ya, karena gerak lurus, dan tidak merubah kecepatan atau kecepatannya selalu tetap ya. Jadi GLBB itu merupakan gerak lurus benda menempuh jarak yang sama untuk selang waktu yang sama ya. Jadi persamaan gerak lurus beraturan adalah X atau jarak itu sama dengan V kali T atau kecepatan dikalikan waktunya. Tentu dari persamaan awal ini kita bisa menyatakan bahwa kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu ya, atau waktu adalah
jarak dibagi kecepatan. Nah, ini sesimpel inilah yang dinamakan gerak lurus beraturan ya. Jadi kunci utamanya adalah bahwa jarak tempuh itu merupakan kecepatan dikalikan waktu tempuhnya ya. Jadi ini merupakan gerak lurus beraturan, artinya tidak membuat perubahan kecepatan ya. Jadi rumusnya Anda tidak akan lupa ya, bahwa ini kuncinya hanya di sini saja, X sama dengan V kali T ya. Oke. Nah, kalau digambarkan artinya dia itu kalau waktu dan kecepatan grafiknya itu, maka kecepatannya mendatar. Jadi waktu itu tidak merubah kecepatannya ya. Atau kalau antara jarak dan waktu, maka kecepatannya adalah garis bagi dari sumbu XY ini ya, atau grafik X dan Y ini, maka kecepatannya adalah garis bagi ya. Ini sesimpel itulah yang dinamakan gerak lurus beraturan ya. Nah, sekarang ada gerak lurus berubah beraturan, artinya dia merupakan lintasan lurus tapi perubahan kecepatan terjadi ya. Artinya sebuah benda kecepatannya berubah secara beraturan ya. Artinya tidak mempunyai ya, artinya ada perubahan kecepatan, itu namanya gerak berubah beraturan ya. Jadi memiliki percepatan yang tetap, artinya perubahannya itu ya tidak berubah cepat ya. Jadi untuk rumus gerak lurus beraturan ini, berubah beraturan ini adalah kecepatan akhir sama dengan kecepatan 0 ditambah percepatan kali waktu tempuhnya ya. Jadi kalau tadi adalah dari gerak lurus beraturan itu adalah jarak merupakan kecepatan dikalikan waktu tempuh. Nah, untuk gerak lurus berubah beraturan itu dimulai dari perubahan kecepatan ya. Dari sisi definisi arti dari berubah beraturan itu, artinya kecepatannya itu merupakan perubahan kecepatan awalnya ditambah dengan percepatan dikalikan waktunya ya. Nah, dari situ Anda baru memasukkan jaraknya itu adalah semuanya dikalikan T ya, tapi ada nilai setengah ini ya. Nanti Anda coba cari penurunan rumusnya seperti apa ya. Jadi kalau tadi kan X yang untuk GLB sama dengan V kali T ya. Tadi mencari X itu V dikalikan T saja toh. Jadi kalau ini Anda buat bahwa X itu adalah V itu tinggal dikalikan T ya, maka Anda mendapatkan ini. Nah, itu adalah V0T ditambah harusnya AT kuadrat ya. Kenapa timbul ada setengah di sini? Anda coba cari ya ininya. Ya, jadi seperti itu untuk GLBB mendapatkan informasinya ya tidak terlalu susah ya. Jadi seperti GLB, maka gambar denah grafik antara V dan T itu ada suatu
kemiringan atau pergerakan yang kecepatan itu makin cepat selama perubahan waktu ya. Jadi tapi kecepatannya itu selalu sama ya. Jadi seperti itu, maka kalau hanya digambarkan secara X dan T, maka ada seperti parabola ini ya. Ada setengah AT kuadrat itu membentuk grafiknya parabola ya. Nah, ini rumus-rumus persamaan yang menyatakan bahwa kecepatan itu adalah fungsi waktu ya, seperti itu. Jadi ini ya meringkas dari apa yang sudah kita bahas tadi ya. Oke, contoh soalnya seperti ini. Sebuah mobil dipercepat dari 20 meter per detik menjadi 40 meter per detik dalam waktu 10 detik ya. Berapakah jarak yang ditempuh dalam waktu tersebut? Ya, Anda tinggal memasukkan persamaannya ya, bahwa VT sama dengan V0 plus AT itu, maka kita dapatkan percepatannya, maka X nya adalah Anda masukkan sini, kita mendapatkan nilai jaraknya ya. Oke. Contoh yang kedua ya hampir sama, tergantung dari apa yang beri informasi atau diketahui ya. Jadi dengan mendapatkan informasi seperti ini, maka Anda menggunakan persamaan yang sesuai dengan apa yang sudah diketahui ya. Jadi dengan diketahui V0 dan VT dan diketahui kecepatan, sedangkan ditanya X nya, maka Anda menggunakan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AT AX, maka kita bisa mendapatkan nilai X ya. Baik, setelah gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, sekarang ada istilah gerak jatuh bebas. Jadi apa yang kita bahas sekarang ini adalah gerak satu dimensi ya. Artinya kita hanya mengarah ke X atau ke Y saja ya. Jadi contoh gerak yang paling umum mengenai gerak lurus berubah beraturan itu adalah benda yang mengalami jatuh bebas dengan jarak yang tidak jauh dari permukaan bumi. Jadi jatuh bebas itu artinya benda yang tidak terlalu tinggi ya, artinya masih di dalam area permukaan bumi ya, dan mengalami tiba-tiba dijatuhkan ya, benda jatuh bebas. Nah, orang yang pertama kali membahas tentang adanya gerak jatuh bebas itu adalah Galileo ya. Jadi semua benda akan jatuh dengan percepatan konstan, ini sesuai GLBB ya, dan tidak tergantung oleh masanya. Artinya mau itu batu, mau itu kain atau yang lebih ringan, atau masanya itu tidak akan berpengaruh ya, selama tidak ada hambatan udara ya. Artinya kalau terhambat, tentu saja benda yang ringan akan kalah dengan benda yang berat ya. Artinya informasi Galileo ini dengan percepatan konstan ini artinya tidak tergantung oleh adanya hambatan udara ya. Jadi ini contohnya bahwa
massa yang besar dengan massa ringan, kalau dia tidak ada hambatan udara, maka dia akan waktu tempuhnya sama ya. Jadi sebuah bola dan lembaran kertas yang ringan pada tinggi yang sama, waktunya sama ya. Ini seperti itu pengamatan dari Galileo ya. Jadi gerak jatuh bebas adalah gerak vertikal ke bawah dari atas ke bawah dari ketinggian di permukaan bumi. Syaratnya tidak memiliki kecepatan awal, artinya kecepatannya 0 ya. Nah, ini menggunakan rumus-rumus GLBB, tidak tinggal mengganti notasi yang GLBB tadi ada A, sekarang diganti dengan nilai G ya. G-nya itu selalu tetap, artinya tidak berubah, adalah 10 meter per detik kuadrat atau 9,8 meter per detik kuadrat ya. Jadi karena gerak tersebut adalah vertikal, maka X yang tadinya untuk GLBB diganti menjadi Y. Jadi di sini V T sama dengan V0 plus GT ya. Jadi persamaan gerak jatuh bebas itu sama dengan persamaan GLBB, hanya merubah A menjadi G dan X menjadi Y ya. Hanya seperti itu ya. Nah, tentu saja setiap benda yang jatuh dari ketinggian Y, maka waktu tempuhnya itu akan tetap, yaitu 2Y dibagi G. Nah, ini bagaimana Anda mendapatkan persamaan ini? Tentu saja Anda mendapatkan dari persamaan yang kedua ini ya. Berarti Y sama dengan V0 T ditambah setengah GT kuadrat ya. Jadi dengan demikian, karena V0 nya 0, maka tinggal V Y sama dengan setengah GT kuadrat. Jadi T itu sama dengan akar 2 Y dibagi G. Jadi kecepatan jatuh bebas itu juga tertentu karena V0 nya itu adalah 0 ya. Maka kecepatannya itu akar dari 2GY ya. Jadi itu saja pemahaman tentang jatuh bebas. Itu adalah gerak lurus berubah beraturan dengan mengganti A menjadi G dan X menjadi Y ya, arahnya seperti itu. Oke. Contoh soalnya seperti ini. Jadi tadi kan dikatakan bahwa waktu tempuh itu tidak tergantung dari massa ya. Sudah kita lihat dari sini ya. Berarti waktu untuk benda jatuh bebas dengan syarat tidak ada hambatan udara maupun yang lain, itu waktu tempuhnya adalah 2 kali ketinggian dibagi gravitasinya ya. Masanya tidak ini. Jadi dengan contoh yang seperti ini, Anda perhatikan bahwa ada mangga yang masanya lebih ringan dibanding kelapa dengan ketinggian yang sama ya. Gaya gesek tidak ada ya, percepatan ini, maka waktu tempuh itu sama ya. Waktu tempuh dan kecepatannya sama. Oke. Jadi seperti itu prinsip benda jatuh bebas itu mengalami waktu tempuh dan kecepatan jatuh itu tidak tergantung oleh massa ya. Ya, seperti itu. Oke. Contoh yang tidak ini. Nah, setelah tadi jatuh
bebas, artinya dari ketinggian. Sekarang yang gerak lurus ke atas artinya dia bergerak ke atas dengan suatu kecepatan tapi geraknya lurus ya. Jadi seperti itu. Itu juga menggunakan GLBB ya. Jadi ke arah atas dengan lintasan yang lurus, artinya dia juga merupakan gerak lurus berubah peraturan. Artinya ketika mendapatkan kecepatan awal yang tidak nol tentunya ya, kalau ada benda yang bisa naik ke atas tanpa ada kecepatan itu ya sulap magician yang melakukan barangkali ya. Jadi kalau ada benda yang bisa bergerak lurus ke atas ya, itu tentu saja memiliki kecepatan ya. Kenapa dia bisa dianggap gerak lurus berubah peraturan? Karena Anda perhatikan kecepatan itu makin lama makin cepat atau makin lambat karena tidak ada ini. Dia berubah tapi tentu saja perubahan kecepatannya akan semakin lambat ya. Jadi di sini gerak lurus ke atas itu akan terjadi gerak lurus berubah peraturan ya, tapi nanti akan terjadi perhitungan tinggi maksimum benda itu sehingga dia kembali ke bawah gitu ya. Jadi percepatan gravitasi ketika benda dilempar ke atas vertikal ya, dengan akan diperlambat oleh gaya gravitasi G ya. Jadi rumusnya sama, tapi di sini tadinya plus menjadi minus ya. Itu saja perbedaan antara gerak jatuh bebas dengan gerak lurus ya, sama menggunakan sumbu Y, tapi di sini ada perubahan tanda yang tadinya plus menjadi minus ya. Jadi dengan pergerakan lurus yang kalau tadi untuk jatuh bebas itu waktu tempuh dan kecepatan ini, kalau ini ketinggian maksimum, artinya sampai dia kecepatannya menjadi 0 maka dia akan turun ke bawah ya. Jadi dengan demikian maka Anda bisa nyatakan berapa nilai Y itu dari persamaan ini ya. Jadi ketika VT-nya 0 maka V0 kuadrat dikurangi 2GY sama dengan 0, maka Y Anda bisa dapatkan ya. Jadi persamaan ini berasal dari VT kuadrat itu, atau V pada saat T 0 artinya sampai dia tidak memiliki kecepatan lagi, maka itulah yang dinamakan tinggi maksimum ya. Tinggi maksimum atau arah Y maksimum di atas. Nah, di sana juga diperlukan waktu tempuh yang nilainya adalah bahwa ini 0 sama dengan V0 min GT. Jadi artinya Anda sudah bisa membayangkan bahwa waktu yang dibutuhkan sampai mencapai titik tertinggi, artinya kecepatan benda itu sudah menjadi 0 ya. Kecepatan saat tertinggi itu dia akan kembali jatuh ya. Oke, jadi seperti itu persamaan ini. Sebelah kanan ini tinggi maksimum dan waktu yang dibutuhkan Anda bisa masukkan ke dalam, ambil dari persamaan gerak lurus ke atas, VT-nya dianggap 0 ya. Oke, contoh soalnya saya kira ya tidak terlalu susah buat Anda. Kita lewat aja ya.
Oke, jadi itu tadi dalam gerak lurus ya, sudah kita bahas tentang istilah titik acuan, perpindahan dan jarak, ada kecepatan, ada percepatan, ada kelajuan, ada kecepatan rata-rata, percepatan rata-rata, dan untuk gerak itu ada empat ya, kita sudah bahas tadi. Gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, gerak jatuh bebas, dan gerak ke atas ya, gerak lurus ke atas. Jadi untuk bab 2 sudah kita selesaikan, dan sekarang masuk dalam gerak 2 dan 3 dimensi ya, tapi arahnya hari ini cukup yang 2 dan 3 dimensi itu paling ya, tidak susah lah buat Anda untuk mendalami 3 dimensi. Artinya dalam hal ini kartesiannya adalah 3 sumbu ya, ada X, Y, Z, sedangkan 2 itu X, Y saja. Kalau yang tadi hanya X atau Y saja ya, yang sudah kita bahas di bab 2. Oke. Nah, sama dengan bab 2 tadi, namanya sekarang bukan acuan, tapi ada vektor posisi, karena posisi itu berada pada 2 dimensi ya. Jadi seperti ini, jadi ada posisi A dan B seperti ini, maka kita menyatakan pada acuan yang seperti yang tadi, sama dari kita mengarah ke acuan. Jadi posisi dari A ini diambil dari acuan ya. Jadi misalnya A dan B seperti ini, maka kita melakukan penyelesaiannya berdasarkan vektor ya, vektor posisi. Jadi titik acuan adalah sama dengan 0,0 sini ya, O ya. Jadi vektor posisi dari titik O merupakan R0 ya. Jadi ketika kita berjalan sampai A, maka vektor posisinya adalah RA ya. Untuk sampai titik B, maka kita adalah RB ya. Oke, jadi vektor posisi diambil dari titik pangkal juga ya. Jadi koordinat R0 itu adalah arah satuan X adalah I, arah satuan Y adalah J ya. Maka pada R0 itu merupakan titik 0,0 ya. Jadi untuk RA ini ya, RA itu adalah di mana A ini bisa kita proyeksikan ke sumbu X menjadi AX, dan kita posisikan ke dalam sumbu Y menjadi AY. Jadi RA itu merupakan penjumlahan komponen A terhadap Y dan X ya. Jadi titiknya adalah titik A sini, itu adalah AX dan AY ya. Tapi sebuah vektor RA ini merupakan vektor penjumlahan komponen AX dan AY ya. Demikian juga yang RB itu seperti ini. Jadi perubahan antara 1 dimensi dan 2 dimensi itu vektornya ada 2 komponen ya, dan tadi hanya 1 komponen ke arah X saja atau ke arah Y saja, tapi juga sudah ada vektor ya, tapi tidak perlu kita proyeksikan ke sumbu yang lain ya, komponennya hanya 1 dimensi ya.
Saya kira tidak susah juga untuk memahami posisi vektor ini. Ya sudah kita bahas di dalam pembahasan minggu lalu tentang vektor ya. Oke, ini hanya pengulangan saja seperti minggu lalu. Ya, sekarang masuk ke dalam definisi yang sama dengan satu dimensi tadi. Ada kedudukan yang tadi, ini yang vektor posisi itu kedudukan ya. Nah, sekarang kecepatan, vektor kecepatan ya tentu saja posisinya kita tahu ya, sedangkan dalam waktu berapa lama sampai pada posisi itu, itulah yang dinamakan vektor kecepatan ya. Jadi dengan demikian Anda membedakan antara satu dimensi dan dua dimensi itu, perubahan atau perpindahan vektor itu dari dua komponen. Yang tadinya hanya satu komponen X saja, tapi di sini ada komponen Y. Tapi intinya sama ya, turunan dari perpindahan arah X ya dan perpindahan arah Y yang Anda jumlahkan, itulah yang namanya vektor kecepatan ya. Contoh soalnya seperti ini ya. Jadi ketika A berada di koordinat 80 80, artinya di X 80 dan Y 80 ya, dan titik B berada pada posisi 90 200. Seorang menempuh lintasan dari titik pangkal O ke A selama 60 detik, sedangkan lintasan A ke B selama 40 detik. Tentukan kecepatan rata-ratanya ya. Tadi kecepatan rata-rata adalah perpindahan dibagi waktunya ya. Jadi kecepatan adalah merupakan perubahan perpindahan terhadap waktu ya. Jadi dengan demikian ini kita pakai sebagai acuan perhitungannya. Jadi di RA itu kita tahu bahwa penjumlahan komponen AX dan komponen AY ya. Nah, di sini kalau sudah ada vektor ini, maka Anda tidak bisa gabung antara X dengan Y ya. Jadi Anda kumpulkan yang I dengan I, yang J dengan J nantinya ya. Jadi seperti ini jumlahnya itu Anda ke arah I dan I dan Y dan J ya, sehingga hasilnya adalah seperti ini kan, 80I ditambah 10I adalah 90 ya, dibagi 100 adalah 0,9 arah I, sedangkan ini 200 dibagi 100 adalah 2. Jadi dengan demikian kecepatan itu adalah merupakan vektor, maka akar dari komponen X atau komponen I ditambah komponen Y dikuadratkan ya. Jadi ini arahnya adalah di tangan kecepatan VY dibagi ini ya. Jadi hasilnya adalah sudutnya 65,8 terhadap sumbu X positif ya. Oke. Ya, itu untuk 2 dimensi, 3 dimensi itu sudah mengarah ke vektor dengan komponen X, Y untuk 2 dimensi, kalau 3 dimensi X, Y, Z ya. Ya, saya kira kecepatan, kita tahu percepatan adalah turunan dari kecepatan ya. Jadi kecepatan itu juga tadi ada ke arah X dan ke arah Y, karena 2 dimensi kita hanya dua sumbu saja ya, X dan Y.
Oke, ya bedanya cuman di situ saja, selain itu penyelesaiannya sama. Nah sekarang dalam gerak dua dimensi itu ada gerak namanya gerak parabola ya. Nah gerak parabola ini lintasannya berbentuk parabola atau melengkung ya, jadi gerak peluru itu melengkung, atau kita menendang bola itu juga bisa arah melengkung ya. Nah dalam gerak parabola itu ada perpaduan gerak ya, antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan ya. Jadi dalam gerak parabola ada dua gerak yang terjadi. Nah gerak lurus beraturan artinya arahnya pada arah sumbu X ya. Jadi pada arah sumbu X itu gerak lurus beraturan dan tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sehingga tidak mengalami percepatan secara horizontal. Artinya dia hanya kecepatannya selalu konstan ya, tidak mengalami kecepatan. Jadi gerak parabola itu sumbu X nya, arah sumbu X itu adalah menggunakan rumus GLB ya. Sedangkan untuk yang arah vertikal atau sumbu Y itu dia menggunakan GLBB ya, dengan membuat A itu menjadi G ya. Ya, kecepatan vertikalnya selalu berubah ya. Jadi benda bergerak dengan kecepatan awal V0 dengan sudut tertentu theta, maka kecepatan yang dapat diproyeksikan ke arah mendatar adalah ke arah sumbu X dan ke arah vertikal adalah sumbu Y. Ini yang dinamakan gerak parabola. Kalau kita gambarkan seperti ini ya. Jadi mulai dari titik pangkal ini ya, kita arahkan benda itu dengan sudut theta ini, maka V0x ini arahnya kan untuk ke arah GLB ya, karena mendatar ya. Yang vertikal itu akan mengalami pergerakan GLBB ya, dengan kecepatan awal V0 ya. Jadi ini pergerakan gerak parabola itu seperti ini. Jadi dia diletakkan pada posisi 0,0 dengan komposisi kecepatan ada 2, yang ke arah sumbu X adalah GLB, sedangkan ke arah sumbu Y adalah GLBB. Dengan demikian ada sesuatu pergerakan yang di sana punya ketinggian maksimum ya, karena kecepatan yang ke arah atas yang kita sudah pelajari tadi, bahwa ke arah atas itu ada posisi di mana dia kecepatannya 0 ya, tapi tentu saja Vx nya tidak berubah. Yang berubah adalah Vy nya sama dengan 0 ya. Jadi Y maksimum ini mengarah kepada Vy itu sama dengan 0. Nah demikian kembali, karena kecepatannya terus untuk yang ke arah sumbu X sama, maka dia akan makin lama makin mempunyai kecepatan yang kombinasinya akan menjadi 0 di sini ya. Akan ya artinya ada titik terjauh ya dari benda pergerakan ini. Jadi untuk ke arah sumbu X atau horizontal,
maka kita pakai proyeksi V0 itu terhadap sumbu X, artinya kecepatannya ke arah sumbu X itu adalah V0 dikalikan kosinus sudutnya ya. Nah, ini trigonometri yang harus Anda pahami bahwa bidang atau garis yang di bawah sisi miring itu adalah kosinus ya. Nah, kecepatan horizontal dalam waktu T itu ya artinya adalah Vx ya. Jadi V0 sama dengan Vx ya, sama dengan V0 kosinus T. Jadi jarak horizontal yang ditempuh ya, Anda bisa mengalihkan Vx dengan T ya. Jadi dengan demikian X itu adalah hanya mengalihkan Vx nya yang adalah V0 kosinus theta dikalikan dengan waktunya ya. Nah, sedangkan untuk arah vertikal Y, maka V0Y adalah V0 Anda proyeksikan ke sumbu Y menjadi V0 sin theta ya. Nah, tentu saja pada arah vertikal dalam waktu T adalah Vy, maka Anda kalikan ini dengan T ya. Jadi seperti itu nilai bukan dikalikan dengan T. Jadi V nya itu yang arah vertikal adalah V0Y ini Anda substitusikan dengan V0 sin theta, dan ini adalah rumus GLB untuk benda bergerak lurus ke atas ya. Oke, jarak tempuh Y itu artinya ya Anda hanya mengalihkan kecepatan ini dengan waktunya ya. Oke, itu prinsip kerjanya sama dengan ini, maka kalau Anda mau menghafal silahkan, tapi harusnya Anda pahami bahwa gerak itu hanya dua, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Untuk gerak peluru hanya ada dua, yang ke arah mendatar adalah gerak lurus beraturan, yang ke arah vertikal gerak lurus berubah beraturan ya. Ya, ketinggian maksimum yang tadi yang kita bahas bahwa kecepatan pada tinggi maksimum itu yang ke arah X tetap sama ya, sedangkan untuk ke arah Y saja yang 0 ya. Jadi dengan demikian titik tertinggi itu ditempuh dalam waktu Vx dibagi dengan G ya. Ya, seperti itu. Jadi untuk Y maksimum maka di sana adalah jarak X yang ditempuh oleh waktu tertentu ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk gerak parabola tentu ada titik tertinggi dan kecepatan maksimum, ketinggian maksimum, dan titik tertinggi ini ke ketinggian maksimum ya. Nah, ada yang jarak maksimum, yang ini adalah ketinggian maksimum dan waktu yang ditempuh ya. Oke. Ya, untuk jarak maksimum artinya X ya, yang tadi untuk ketinggian dan waktu tempuh dalam ketinggian itu arahnya ke vertikal, sedangkan ini adalah
untuk yang X terjauh ya. Oke. Contoh soalnya saya kira Anda coba sendiri di rumah ya. Oke. Ya, selanjutnya kita bahas tentang gerak melingkar. Jadi untuk 2 dimensi tentu saja tidak mungkin membahas yang hanya X atau Y saja ya. Gerak melingkar itu tentu saja melingkupi antara sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi untuk gerak melingkar adalah gerak yang mengelilingi sumbu ya, atau lintasan melingkar ya, seperti ini. Lintasannya berupa lingkaran ya. Jadi benda yang bergerak melingkar menempuh busur lingkaran ya selama waktu delta t. Jadi di sini untuk gerak melingkar kita mendapatkan jarak tempuh S adalah sudutnya dikalikan jari-jarinya, sedangkan sudut itu adalah 2pi ya dalam satu putaran ya. Jadi untuk gerak melingkar tentu saja kita mengikuti proses atau mengikuti perhitungan dalam pemahaman lingkaran ya. Untuk satu putaran penuh berarti sudutnya adalah 2pi atau 360 derajat ya. Panjang busur adalah keliling lingkaran, yaitu 2pi kali jari-jarinya ya. Jadi dalam waktu tempuh satu putaran atau itu kita mendapatkan jarak itu adalah sudut dikalikan jari-jarinya, sedangkan sudut itu adalah 2pi ya untuk panjang busur lingkaran yang ditempuh dalam satu putaran ya. Oke. Ya, tentu saja dalam gerak melingkar ini kita berhubungan dengan sudut ya. Jadi arahnya kita harus bisa mengkonversi sudut menjadi radian ya. Jadi kita dikasih tahu biasanya sekian derajat, Anda rubah ke arah radian. Jadi penyelesaiannya adalah 30 derajat itu sama dengan pi per 180 derajat ya, karena 360 itu adalah 2pi, maka kalau kita nyatakan 180 berarti di sini adalah pi. Jadi 30 derajat itu dirubah menjadi pi adalah pi per 6 ya. Ya, demikian seterusnya. Anda bisa coba latihan supaya melancarkan merubah derajat menjadi pi ya. Nah, dalam gerak melingkar itu tentu saja ada istilah namanya periode dan frekuensi ya. Apa yang dinamakan periode itu adalah waktu yang dilakukan oleh benda melakukan putaran satu kali putaran penuh ya. Jadi untuk berputar satu kali itu namanya periode ya. Artinya untuk mencari periode itu adalah waktu dibagi n, n-nya itu adalah putaran ya. Jadi waktu yang ditempuh benda melakukan satu kali putaran penuh namanya periode. Jadi sebetulnya kalau n-nya 1 menjadi waktu satu putar ya. Nah, apa yang dinamakan frekuensi adalah kebalikan dari periode, artinya putaran dalam satu detik
jumlah putaran dalam waktu satuan waktu itu disebut frekuensi. Jadi ya paling mudah itu menyatakan bahwa T adalah waktu tempuh dalam satu kali putaran, sedangkan frekuensi adalah satu putaran dibagi waktunya. Jadi T itu atau periode sama dengan seperfrekuensi, atau frekuensi sama dengan seperperiode ya. Jadi seperti ini definisinya ya. Nah, frekuensi itu satuannya adalah putaran per detik ya. Nah, biasanya dengan istilah hertz ya, atau seperdetik ya. Jadi periode itu adalah satuannya detik, sedangkan frekuensi seperdetik atau dengan istilah hertz ya. Nah, hubungan periode dan frekuensi dengan melihat kenyataan ini bahwa T sama dengan seper F atau F sama dengan seper T ya. Ini jelas. Jadi untuk gerak melingkar itu ada istilah frekuensi, ada istilah periode. Nah, dalam gerak melingkar juga itu ada istilah namanya kecepatan tangensial, artinya kecepatan linear atau ya kecepatan yang merupakan garis singgung antara kecepatan dengan lingkaran ya, atau itu. Jadi ini V tangensial itu adalah V yang merupakan garis singgung dari posisi lintasannya ya, posisi lintasan. Karena lintasan melingkar, maka tangensial adalah V yang dinamakan V linear ya. Jadi V yang dinamakan tangensial adalah delta S per delta T yang kita tahu dalam istilah gerak yang kita pelajari kecepatan itu adalah X per T ya, X atau S itu sama. Nah, sekarang kalau dalam lingkaran kan kita tahu tadi lintasan itu besarnya adalah 2pi kali R ya, sehingga kecepatan tangensial itu rumusnya kalau dimasukkan ke sini adalah V sama dengan 2pi R ya, 2pi R dan T-nya adalah periode ya. Maka kecepatan tangensial atau linear untuk gerak melingkar adalah 2pi R dibagi periode atau 2pi R kali frekuensi ya. Ya, ini tinggal patokannya adalah tangensial seperti ini, sedangkan delta S untuk lingkaran adalah keliling lingkaran kali jari-jari ya. Ya, seperti itulah pemahamannya. Nah, selain linear tadi ada kecepatan sudut. Jadi sudutnya kan berubah ya. Itu merupakan sudut yang ditempuh benda dalam selang waktu, namanya kecepatan anguler atau sudut ya, yang simbolnya adalah omega ya. Seperti percepatan biasa itu adalah simbolnya perubahan kecepatan dibagi waktu. Nah, ini karena ini kecepatan sudut ya, bukan percepatan. Ini kecepatan sudut itu simbolnya omega, sehingga posisi dibagi dengan waktu itu merupakan kecepatan sudut ya. Jadi posisi perubahannya, posisi dalam gerak melingkar kan berubah sudutnya ya. Jadi seperti ini, bahwa posisi yang putih menjadi hitam itu maka berubah sudutnya di sini ya, selang waktu tertentu. Jadi omega itu atau kecepatan sudut itu adalah selisih sudut. Jadi sudut itu kan
dihitung dari sudut awal ya. Jadi artinya sudut yang putih itu kan sudut yang ini dikurangi dari sudut yang ini adalah sudut yang ini, sehingga sudut yang besar ini dikurangi sudut kecil, artinya delta sudut itu adalah seperti ini ya. Nah, kita tahu bahwa perubahan sudut itu maksimum adalah 360 ya, artinya 2pi radian. Jadi kecepatan anguler dengan melihat seperti ini, bahwa 2pi itu sama dengan delta pi, maka gerak melingkar itu kecepatan sudut atau anguler itu adalah 2pi dibagi, karena T-nya adalah periode ya. Jadi omega itu adalah 2pi dibagi T ya. Sedangkan kalau kita nyatakan dalam frekuensi, maka omega itu adalah 2pi kali frekuensinya ya. Nah, kecepatan sudut itu satuannya adalah round per menit ya, round per menit atau RPM ya. Tapi RPM itu artinya round itu kan satu keliling lingkaran 2pi ya, per menit, menit kan 60 detik ya. Jadi RPM itu adalah 2pi per 60 radian per detik ya. Jadi kecepatan biasanya dinyatakan dalam RPM, tapi Anda bisa rubah menjadi radian per detik. Nah, sudah kita bahas tentang kecepatan tangensial dan kecepatan anguler, maka hubungannya bisa kita cari ya, bahwa delta S itu sama dengan kecepatan anguler perubahan sudut dikalikan jari-jarinya. Maka hubungan antara ini kan linear dihubungkan dengan kecepatan sudut ya. Jadi kecepatan tangensial adalah seperti ini dan kecepatan anguler adalah seperti ini, maka hubungannya adalah V itu sama dengan ya, V kecepatan tangensial atau linear itu sama dengan kecepatan sudut dikalikan dengan jari-jarinya ya. Jadi berdasarkan dari sini, maka ini adalah kecepatan linear delta S per delta T itu, maka delta theta per delta T adalah omega atau kecepatan sudut, R-nya adalah jari-jarinya ya. Jadi ini hubungan antara kecepatan tangensial dan kecepatan anguler untuk gerak melingkar ya. Contoh soal seperti ini, berapa kelajuan sudut atau kecepatan sudut dalam putaran per menit bumi ya. Ya, kita tahu bahwa edar bumi itu bergerak secara melingkar ya, mengelilingi matahari ya. Berapa kecepatan kelajuannya ya, anggap 1 tahun itu 365 hari ya. Jadi bumi mengelilingi matahari membutuhkan waktu 1 tahun untuk 1 kali putaran ya. Jadi makanya ada kalender yang kita pakai itu adalah berdasarkan matahari yang dikelilingi oleh bumi dalam 1 tahun ya. Jadi maka kecepatan sudutnya itu sesuai dengan 1 putaran per tahun, maka kita buat konversinya 1 tahun menjadi 365 hari ya. Jadi 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit
ya. Jadi dengan demikian kita bisa dapatkan bahwa kecepatan sudut itu adalah 1,9 kali 10 pangkat minus 6 putaran per menit. Jadi artinya bumi berputar lambat sekali ya dalam 1 menit ini, karena mengelilingi matahari 1 kali putaran itu selama 1 tahun ya. Oke. Nah ini berapa kelajuannya, berarti ini kecepatan sudut putarnya ya. Berapa kelajuannya, maka dalam 1 menit seperti ini, nah waktu tempuhnya kan dibagi dengan dibagi dengan harinya ya, berputar selama 24 jam. Jadi 1 putaran per hari, maka hasilnya adalah 7,25 kali 10 pangkat putaran radian per detik ya, 10 pangkat 5. Nah ini kecepatan sudutnya, ini kelajuannya ya. Oke. Yang kedua tentang putaran floppy disk. Dulu di awal-awal komputer ada, untuk flash disk itu kita gunakan ada istilah floppy disk, artinya seperti CD itu ya, itu untuk menyimpan file-file kita itu dalam bentuk floppy disk ya. Nah di sini diketahui diameternya adalah 3,5 inch ya, berputar pada periode 2 kali 10 pangkat minus 1 detik. 1 menitnya adalah 1 meter itu sama dengan 39,4 inci ya. Ditanya berapa kelajuan sudut dalam radial per detik dalam titik di tepi disk ya, dan kelajuan linear. Jadi ini kita diminta untuk omega dan diminta menyelesaikan nilai V ya. Oke, jadi omega itu adalah 2 pi per periodenya, 2 pi nya ini periodenya kita dikasih tahu adalah 0,2 detik. Jadi kecepatan sudutnya kita tahu, dan kecepatan linearnya adalah omega dikalikan jari-jarinya ya. Oke, tidak susah. Nah di dalam gerak melingkar itu Anda juga dipersoalkan ketika ada sebuah roda dihubungkan dengan roda lain ya. Nah antara kecepatan sudut dan kecepatan tangensialnya itu seperti apa. Nah kalau rodanya satu poros, ada roda kecil dan roda besar, yang kecil dengan jari-jari A ya, yang besar jari-jarinya B, maka ketika rodanya berputarnya sama ya, maka hubungan kecepatan sudutnya tentu saja sama ya. Nah perbandingan antara anguler dengan jari-jari itu sama ya, antara yang jari besar dan jari-jari kecil, tangensialnya dibagi jari-jari, karena kan kecepatan sudut itu sama dengan kecepatan anguler dikalikan R ya. Kecepatan anguler merupakan perkalian kecepatan linear dibagi jari-jari ya. Jadi ini pernyataan
ketika roda itu seporos atau satu pusat putaran ya, antara roda besar dan roda kecil. Nah, sekarang kalau dia tidak seporos ya, tidak seporos dan arah putarannya berlawanan, maka kecepatan tangan sial dari roda kecil itu sama dengan kecepatan tangan sial. Tangan sial artinya garis singgung di sini ya. Jadi VA sama VB itu sama. Jadi dengan demikian, karena VA itu sama dengan omega kecepatan sudut A dikalikan A. Jadi kuncinya adalah ini ya, kecepatan yang seporos itu kecepatan sudutnya sama, maka dampaknya adalah ini. Sedangkan untuk yang ini yang tidak seporos tapi arah putarnya berlawanan itu, maka dia kecepatan tangan sialnya dari yang jari-jari kecil dan jari-jari besar nilainya sama ya. Nah, ternyata hubungan roda yang bersinggungan itu sama saja ketika dua poros ini dihubungkan dengan sebuah tali ya. Jadi dengan demikian putarannya kan menjadi searah ya. Yang tadinya kalau dia disingkungkan, dia putarannya akan berlawanan, tapi kalau dihubungkan dengan sebuah tali maka putarannya sama arahnya, maka rumusnya sama ya. Jadi ini prinsip dari hubungan roda-roda atau arah gerak melingkar yang seporos atau tidak seporos ya. Oke. Contoh soalnya ya Anda baca sendirilah ya, tidak perlu kita jelaskan. Nah, percepatan, kalau tadi kecepatan tangan sial itu besarnya sama dengan kecepatan sudut dikalikan jari-jarinya. Nah, sekarang percepatannya bagaimana? Ya, percepatan tangan sial atau yang disebut linear itu diperoleh dengan membagi perubahan kecepatan linear dengan selang waktu. Ini per definisi ya. Jadi perubahan kecepatan linear dibagi dengan waktunya adalah percepatan. Sama dengan hanya percepatan sudut itu adalah dibagi dengan waktunya ya. Ini istilah yang sama, tapi dengan demikian maka Anda bisa memahami percepatan dalam gerak melingkar itu adalah pasangan antara tangan sial dan sentripetal ya. Jadi tangan sial itu adalah garis singgung dan sentripetal arahnya ke ini. Jadi percepatan total benda untuk gerak melingkar itu adalah perjumlahan antara tangan sial dan sentripetalnya ya. Jadi yang sentripetal ini merupakan perubahan sudutnya dikalikan jari-jari, sedangkan tangan sial itu percepatan dari sudutnya dikalikan jari-jarinya ya. Baik, jadi untuk percepatan gerak melingkar itu ada penjumlahan vektor percepatan tangan sialnya ya dengan percepatan sentripetal ya. Oke. Jadi percepatan sentripetal ini untuk benda yang bergerak melingkar beraturan itu membuat
pergerakannya itu mempertahankan kecepatannya tetap. Jadi sehingga bentuknya selalu mempunyai bentuk lingkaran ya. Jadi kenapa dia geraknya beraturan, karena dia memiliki percepatan total itu adalah akar dari percepatan tangensial ditambah percepatan sentripetalnya. Ya, contoh soalnya ketika bola mempunyai massa 60 gram diikat seutas tali dengan panjang 1 meter kemudian diputar secara horizontal ya, dalam waktu 20 detik terjadi 50 putaran. Berapakah kelajuan linier, percepatan sentripetal dan tegangan tali ya. Ya, ini gabungan antara gerak lurus dan gerak berputar ya. Nah, diketahui masanya 60 gram, kita rubah menjadi kilogram ya, jari-jari 1 meter ya, maka periode itu adalah waktu tempuh dibagi putarannya ya. Jadi sekian detik, 0,4 detik. Jadi kelajuan linier kita tahu adalah 2pi kali jari-jari dibagi periodenya ya. Jadi hasilnya adalah 5pi meter per detik. Sedangkan percepatan sentripetalnya adalah V kuadrat dibagi jari-jarinya. V kuadrat kita tahu sekian, maka hasilnya adalah 25pi kuadrat. Nah, tegangan tali ya, kita tahu bahwa ketika kita memutar benda dengan tali itu, maka dia mengalami gaya sentripetal ya. Gaya sentripetal itu adalah massa kali percepatannya ya. Jadi tegangan talinya itu sama dengan gaya sentripetalnya. Jadi masanya kita tahu 60 gram. 60 gram itu adalah 0,06 kg dikalikan percepatan yang kita tahu tadi 25pi kuadrat, sehingga tegangan tali yang sama dengan hitungan gaya sentripetal itu adalah 1,5 pi kuadrat Newton ya. Ya, tadi itu gerak melingkar beraturan karena dia tidak mengalami perubahan kecepatan ya. Jadi ada istilah gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB, yaitu ketika kecepatannya makin lama makin cepat atau makin lambat ya, seperti halnya GLBB ya. Jadi rumusnya hanya berubah ya menjadi sudut ya. Tadi yang dulu yang dari GLBB itu adalah VT, ini menjadi omega T ya. VT sama dengan V0 ditambah alfa T ya. Kalau dalam bentuk sudut akhir, maka jarak yang ditempuhnya adalah omega 0 T ya. Ini sama dengan X ya. X nya kalau kita berbicara dengan GLBB ya. Jadi perhatikan GMBB itu rumus-rumusnya sama dengan GLBB ya, karena prinsipnya ada perubahan kecepatan sudut ya. Ya. Oke, contohnya ya dalam hal ini baling-baling pesawat ya. Ya, ini tidak susah karena sama dengan satu dimensi ya.
Oke. Nah, selanjutnya kita bahas tentang apa itu kecepatan relatif, ya. Yang dinamakan gerak relatif merupakan perpaduan dua gerak lurus yang beraturan, ya. Kecepatan gerak benda dapat diukur dari dua posisi yang berbeda. Nah, ini gerak relatif itu merupakan perpaduan dua gerak lurus beraturan, ya, GLB, tapi diukur dari dua posisi yang berbeda, ya. Jadi secara umum bila ada benda A bergerak dengan kecepatan VA terhadap satu acuan dan benda B bergerak dengan kecepatan VB terhadap acuan yang sama, maka kecepatan benda A terhadap benda B dinamakan kecepatan relatif yang ditulis dengan indeks VA terhadap B, ya, VAB. Dengan vektor adalah VAB ini adalah vektor A, kecepatan A dengan kecepatan B. Dengan menggunakan rumus kosinus vektor itu seperti ini. Jadi kecepatan relatif itu dinyatakan dalam rumus kosinus, ya, bahwa kecepatan A kuadrat ditambah kecepatan B kuadrat ditambah 2 kali kecepatan A kali B ditambah kosinus alfa atau kosinus sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B, ya. Ya, contohnya seperti ini. Seorang anak berada di atas kapal bergerak dengan kecepatan 8 meter per detik relatif terhadap kapal, ya. Jadi dia berjalan di dalam kapal. Nah, sedangkan kapal sendiri bergerak di laut dengan kecepatan 8 meter per detik relatif terhadap bumi ke arah timur, ya. Tentukan kecepatan anak tersebut relatif terhadap bumi, ya. Jadi ini anak relatif terhadap kapal 8 meter per detik, sedangkan kapal terhadap bumi 8 meter per detik. Nah, diminta kita menghitung kecepatan anak terhadap bumi, ya. Nah, pernyataan yang berikutnya yang Anda harus lihat ketika arah anak bergerak sama dengan arah gerak kapal, ya. Jadi kecepatan relatif anak terhadap bumi ketika anak berjalan searah dengan gerak kapal. Nah, yang kedua, arahnya berlawanan dengan arah gerak kapal. Yang ketiga, arah gerak anak membentuk sudut, ya. Jadi kalau membentuk sudut tadi sinus alfanya ada, kalau yang searah itu berarti Anda mendapatkan sinus alfanya berapa, ya. Kalau berlawanan alfanya berapa, ya. Itu saja kira-kira pembahasan soal tadi. Jadi kita masukkan bahwa kecepatan anak dengan notasi VA, ya, dengan kecepatan kapal diberi notasi VK. Jadi VAK itu berarti kecepatan anak terhadap kapal atau relatif terhadap kapal, mendapatkan simbol adalah kecepatan anak dikurangi kecepatan kapal 8, ya. Sedangkan kapal dengan bumi adalah V kapal dikurangi V bumi, ya. Jadi kecepatan anak terhadap bumi adalah VAB, dapat diperoleh dari persamaan 1 dan 2 itu, bahwa VAB jadi anak dan bumi adalah VA dikurangi VB, kan. Jadi VA nya
merupakan pengurangan antara VA dengan kapal ya. Jadi ya Anda tinggal menguraikan ya. Jadi VA terhadap kapal ditambah V kapal dikurangi bumi. Jadi ya dengan menguraikan persamaan 1 dan 2 ini, maka kita mendapatkan akhir dari penggabungan dua notasi relatif tadi, bahwa kecepatan relatif A dengan bumi itu adalah penjumlahan kecepatan A relatif terhadap kapal ditambah kecepatan kapal terhadap bumi ya. Jadi dengan demikian maka besar vektor VAB memasukkan rumus seperti ini ya. Jadi dengan demikian Anda bisa selesaikan soal contoh ini dengan mengetahui berapa sudut alfanya. Jadi kalau satu arah maka alfanya berapa? Alfanya 0 ya. Kalau berlawan arah berarti 180 misalnya ya. Jadi seperti itu, sehingga kalau ini 0 maka ini hanya penjumlahan saja, sedangkan kalau dia berlawanan arah maka dia harus bertanda minus ya. Oke. Ya. Jadi dengan demikian gerak yang sama maka ya cos 0 ya sudutnya 0 adalah 1 kalau 180 minus 1, jadi seperti itu ya. Akhirnya kita dapatkan gerak relatif anak terhadap bumi dengan itu ya. Yang paling penting Anda harus bisa membuat VAB itu adalah VA dikurangi VB ya. Jadi dimana pernyataan bahwa VA itu adalah VA dikurangi V kapal ya, sedangkan VB itu VK dikurangi VB ya. Ya hanya itu hari ini contoh yang relatif sama ya. Dengan seperti itu maka hari ini kita selesaikan sampai di sini, dan Anda bisa melatih diri dengan tugas mandiri dari soal di Halliday Resnick, yaitu bab 2 nomor 1 15 18 25 44 67 dan bab 4 nomor 3 9 dan seterusnya ya. Ini bisa Anda kumpulkan minggu depan ya. Baik, sampai di sini pembahasan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.